Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita sehat selalu, dijauhkan dari virus COVID-19. Pada pagi ini kita akan membahas materi tentang sistem pencernaan, terutama saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah organ yang berbentuk saluran yang akan dilalui bahan makanan ketika akan dicerna oleh tubuh kita. Saluran pencernaan ini terdiri dari rongga mulut yang pertama. Jadi pertama kali bahan makanan masuk ke dalam tubuh kita itu adalah melalui rongga mulut. Di dalam rongga mulut itu terdapat gigi yang berperan secara pencernaan mekanis. Kemudian ada juga kelenjar saliva yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Kemudian dari rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam faring. Faring merupakan struktur memanjang di belakang rongga mulut sampai kepada permukaan laring atau kerongkongan. Nah, di pangkal faring ini terdapat epiglotis, ya, atau katup antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Terkadang kita temui orang bersedak ketika makan. Nah, itu proses tersedak ini karena ada bahan makanan yang masuk ke dalam saluran pernapasan karena epiglotisnya tidak menutup secara sempurna. Biasanya dikarenakan orang tersebut tidak fokus ketika makan. Misalnya makan sambil berbicara, ya. Jadi jangan makan sambil berbicara jika tidak ingin tersedak. Kemudian dari faring, makanan akan terus masuk ke dalam laring atau kerongkongan. Di dalam laring atau kerongkongan ini, di dindingnya itu terdapat otot-otot polos yang terus berkontraksi, ya, meremas makanan, bahkan mendorong makanan hingga masuk ke dalam lambung. Nah, kemudian dari laring tadi, makanan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung itu juga terjadi pencernaan baik secara mekanis maupun kimiawi. Secara mekanis oleh gerakan meremas bahkan mengaduk-aduk oleh lambung. Kemudian secara kimiawi itu oleh getah lambung, ya. Kita lanjut, dari lambung makanan masuk ke dalam usus halus. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari atau duodenum. Kemudian ada usus tengah atau jejunum. Nah, di usus tengah ini proses pencernaan itu udah berakhir. Ya, jadi molekul-molekul makanan itu sudah dipecah menjadi bentuk terkecilnya. Misalnya glukosa, asam amino, dan sebagainya. Nah, kemudian dari usus tengah tadi, makanan masuk ke dalam ileum atau usus penyerapan. Kenapa disebut usus penyerapan? Karena pada ileum ini terdapat villi, ya, semacam tonjolan-tonjolan yang dapat menyerap bahan makanan yang diperlukan tubuh kita. Nah, kemudian setelah diserap di usus halus, makanan masuk ke dalam usus besar. Nah, jadi di dalam usus besar ini bisa kita katakan yang tersisa itu adalah sisa-sisa makanan, ya, sisa-sisa makanan yang akan dibusukkan oleh bakteri-bakteri tertentu di dalam usus besar kita. Usus besar kita ini atau kolon itu juga mempunyai 3 bagian.
Yang pertama kolon ascendent atau yang posisinya naik, kemudian kolon transversum atau yang posisinya mendatar, dan kolon descendent atau yang posisinya menurun. Nah, di antara usus halus dan usus besar tadi itu terdapat tonjolan kecil ya yang disebut sebagai umbai cacing. Umbai cacing ini berisi massa sel darah putih yang berfungsi dalam proses imunitas tubuh kita ya. Setelah dari usus besar tadi, makanan akan dikeluarkan melalui anus ya. Jadi kalau makanan yang dikeluarkan melalui anus itu sudah kita sebut sebagai feses atau tinja. Nah, makanan tadi dikeluarkan melalui anus beserta gas-gas yang berbau setelah melalui rektum. Jadi rektum ini saluran penghubung antara usus besar dan anus. Demikian pembahasan singkat kita tentang saluran pencernaan. Saya ucapkan terima kasih, tetap sehat, tetap semangat.